Yang bilang wayang haram, maka haram hukumnya dia tinggal di... Wait, ada yang mau musnahin wayang. Anda tahu apa soal wayang? Ini warga negara Indonesia yang lain mana? Yang kemarin ingin memerangi Malaysia cuman karena Malaysia mengklaim batik dan wayang. Apakah wayang dilarang? Allah tidak menginginkan itu. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan. Khalid Balsam, kamu seolah-olah dengan enaknya menganggap wayang itu adalah haram. Dulu Islam itu disebarkan salah satunya dengan cara para wali songo mensiarkan Islam lewat pewayangan. Wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa bertemu lagi di channel gua, Ade Patriga Sanjaya. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang dimana ini kasus pewayangan. Ini kasusnya itu terjadi beberapa hari lalu ya guys. Dan ini juga kasusnya menyangkut terhadap Ustadz kondang kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah dengan beberapa tokoh-tokoh wayang di Indonesia. Di sini kita akan ngasih tahu video beberapa tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat tentang permasalahan wayang ini, apakah harus dimusnahkan atau tidak, dan ini termasuk syirik atau tidak. Kita akan langsung saja mereaksi videonya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, alangkah bagusnya kalian mensupport channel gue dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan share. Yang bilang wayang haram, maka haram hukumnya dia tinggal di Indonesia. What? Wait, ada yang mau musnahin wayang. Anda tahu apa soal wayang? Ini warga negara Indonesia yang lain mana? Yang kemarin ingin memerangi Malaysia cuman karena Malaysia mengklaim batik dan wayang. Sekarang ini ada yang mau musnahin. Terus kalian apa ini nih? Apakah wayang dilarang? Allah tidak menginginkan itu. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan. Khalid Balsam, kamu seolah-olah dengan enaknya menganggap wayang itu adalah haram. Khalid, kalian bertakbir ya, tapi kalian memegang batu, kalian lempari orang, kalian menganiaya orang tapi bertakbir. Apa nggak malu sama Tuhan? Apakah itu yang kalian ajarkan? Kita lihat sebuah sejarah. Kalau budayanya lemah, itu pasti negaranya kocar kacir. Contohnya Timur Tengah. Itu mereka tidak mengenal namanya budaya cinta kasih. Budaya luhur dari leluhur kita ini gak pernah ada di Timur Tengah. Sehingga sampai sekarang pun Timur Tengah masih berantem. Apalagi agama itu agama pendatang yang lahir dari orang-orang yang tidak mengenal budaya yang luhur seperti kita. Kalau bukan karena wayang, mayoritas di Indonesia masih beragama Hindu. Akibat kau minim literasi sejarah, kau tidak tahu dulu Islam itu disebarkan salah satunya dengan cara para wali songo mensiarkan Islam lewat pewayangan dengan menjadi dalang. Kau itu harusnya bersyukur. Berkat wayang, mayoritas Indonesia sekarang jadi beragama Islam. Bukan malah dengan dalih syariat kau ingin memusnahkan wayang. Kalian itu pendatang dari Arab. Stop injak-injak marwah leluhur bangsa kami dengan dalih dakwah Islam. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Yang dipahamkan oleh saudara Basalamah ini yang menepis produk pengislaman masyarakat Nusantara oleh para aulia, hal ini tentu berbahaya bila ditafsir bahwa para wali melaksanakan hal-hal yang haram dalam menyebarkan Islam. Klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan
jawaban kami tersebut. Wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah, kayak ini, makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis, itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk, itu kembali kepada permasalahan tadi. Karena yang tidak diperkenankan adalah gambar-gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman wayang, hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu, katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak lihat hidungnya Petro hidungnya panjang ke depannya, macam-macam begitu. Dan ini sudah pengen dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan, tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian daripada pelengkap-pelengkapnya karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam, ini kepada prinsip dakwah sebetulnya. Cuman nanti setelah umat ini adalah sudah keluar daripada ini, nggak perlu lagi kembali misalnya.
Caranya yang lain, ceramah begini, langsung tutup poin dapat ilmu. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam, dimasukkan. Orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu. Mungkin profesor, doktor nggak pernah belajar agama. Tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor doktor ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama, dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan, maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu, yang ini ya. Maka yuk kita sebaiknya terjalin komunikasi antara dalang-dalang itu dengan ustadz supaya saling sinergi. Dalangnya karena mungkin belajarnya kurang banyak ya, mungkin setiap cerita yang mau disodorkan ada terseh kepada kiai, ini boleh enggak begini. Bahkan mungkin kiainya suruh melihat seperti apa nanti agar yang kurang ini, tapi siap dibenahi, maka insya Allah dia dalang Sunan Kalijogo lagi, seperti itu. Ini itu masalah pewayangan. Wayang adalah budaya dan seni seperti yang lainnya, sarana untuk menghibur orang. Kalau memang itu adalah menjadi kebiasaan orang fasik maka haram, tapi kalau kebiasaan orang umum fasik dan tidak fasik menggunakan menjadi bebas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah isinya, siapa yang melaksanakan, di mana tempatnya, itu kan harus kita perhatikan. Jadi inti dari video ini yang lebih jelasnya, lebih detailnya itu saya lebih enak untuk dicerna dari penjelasan dari Ustadz Buya Yahya, yang dimana wayang itu sebelum datangnya Islam di Indonesia, wayang terlebih dahulu ada di Indonesia. Lalu datanglah para wali zaman dulu, wali songo zaman dulu datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara memakai kesenian yaitu wayang. Tapi di sini juga para wali juga tidak bodoh juga. Mereka juga sangat-sangat cerdas, yang dimana sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat di luar Islam itu dihapus, diubah. Salah satunya mungkin dari alur ceritanya dan juga bentuk wayangnya seperti apa. Jadi cara logika juga mereka itu tahu mana yang haram, mana yang halal untuk digunakan untuk menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Pada masa dulu kan wayang itu sangatlah disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jadi intinya di sini asalkan jangan keluar dari jalur Islam itu sah-sah saja. Contohnya mungkin sejenis patung dan lain-lain itu bisa terjadi, itu haram. Juga suka banget sama penjelasan Buya Yahya, ini sangat jelas banget. Ini enak banget di hati masyarakat, mungkin pewayangan masyarakat di luar Jawa juga mungkin yang kurang tahu apa itu wayang, ini sangat bagus untuk pencerahannya sih menurut gua. Jadi menurut kalian seperti apa? Jangan lupa bagi teman-teman yang baru nonton video ini, mohon dukungannya dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan share agar video ini dan channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi buat kalian semua. Silakan teman-teman yang mau komen, silakan komen di kolom komentar, dan tetap stay di channel gua dan tunggu video-video gua selanjutnya.